Hari ini kita akan bahas mobil terlaris di dunia dan sekarang pasaran secondnya hanya 70 jutaan. Kembali di Prolivo Channel dengan saya Faiz. Kita mau bahas ini. Ini adalah Corolla Altis tahun 2004. Kita mau bahas tuntas mulai dari eksterior, interior, dan saya mau coba mobil ini. Satu lagi, kita mau ngobrol-ngobrol sama pemilik mobil ini. Gimana dia mendapatkannya, gimana dia restorasinya, merawatnya, memakainya. Pokoknya review komplit, tonton sampai habis. Kita mulai dari eksterior. Eksterior pasti teman-teman udah pada tahu semua. Corolla Altis ini berada di kelas medium car-nya, medium sedannya Jepang. Di kelas ini ada Civic sama Lancer. Dan Corolla Altis ini desain eksteriornya paling kalem. Setuju nggak? Jadi desainnya ini serba membulat ya. Dan headlampnya dua-duanya masih reflektor. Fog lamp udah ada, tapi masih reflektor juga. Velg udah 16 in. Saya suka nih desain velgnya. Dan pengereman depan belakang udah cakram. Garis bodinya halus ya, tarikannya halus. Terus banyak aksen chrome di sini nih. Di side molding aja ada chrome-nya nih ya. Handle pintu chrome, list kaca bagian bawah chrome. Memang sih nggak sampai ke atas. Tapi ini Corolla memang ingin memberikan kesan yang sedikit mewah gitu ya. Ini tampak belakang masih sama, membulat, dan ada garnish chrome di beberapa tempat ya. Di sini ada, terus di list kaca juga ini ada chrome yang kecil banget, tipis banget, hampir nggak kelihatan. Kacanya udah ada defogger, tetap nuansanya kalem. Ini interiornya Altis ya, nuansanya beige, two tone. Bawahnya terang, atasnya gelap, dan yang atas ini soft touch. Ada panel wood juga. Ini keren, ngetren di era 2000-an awal memang warna-warna begini. Tapi secara umum sih dia desainnya itu tetap kalem. Kalem. Ini layout dashboard Altis. Ini bisa dibilang sangat-sangat kalem ya desainnya. Warnanya gelap, terang, dan yang ini soft touch, yang ini masih material keras. Konsol tengahnya ini didominasi sama panel wood warna coklat kayak gini. AC-nya udah auto climate digital. Sini ada kompartemen, sini ada asbak. Konsol tengahnya ini, dan ini manual ya transmisinya. Di sini ada armrest console box. Mobil ini bawaannya bludru. Oke sih, tapi tetap nuansanya kalem. Sun visor ada dua, tapi yang bagian kanan ini nggak ada vanity mirrornya. Yang ini ada, tapi nggak ada lampunya. Oke. Ini roda kemudinya masih agak kegedean dikit ya lingkarannya untuk sebuah sedan. Dan ini tilt doang, belum teleskopik. Nggak ada tombol pengaturan audio dan lain-lain di era itu. Nah, ini instrumen klasternya ya.
instrumen clusternya itu tanpa cluster. Instrumen cluster tanpa cluster. Jadi dia hanya datar banget sih. Sebetulnya kalau menurut saya jujur ya, kurang atraktif ya, kurang enak dilihat. Tapi informatif. Oke, ini joknya Altis. Pengaturannya ada 3 ya, sliding, reclining, terus ada high adjuster juga. Tapi buat postur saya ini joknya kurang panjang. Ini pahanya nggak tersangga ya. Kalau punggung sih udah suportif banget. Cuman lagi-lagi kalau untuk orang yang berpostur gemuk, ini sempit ya. Karena dia semi bucket gitu, joknya agak menjepit. Tapi masih oke sih. Ini jok baris kedua. Lagi-lagi joknya kurang panjang, kurang bisa menopang itu, tapi sih lumayan oke ya. Di depan tadi itu posisi ideal saya nyetir dengan postur 175 cm. Jok baris kedua masih oke. Nggak mengganggu, nggak mentok, tapi space-nya tinggal dikit ya, tinggal 2 jari. Headroom masih oke. Ada armrest juga, dan posisi jok ini nggak terlalu tegak. Jadi cukup nyaman ya. Baris kedua cukup nyaman. Sayangnya nggak ada cup holder, nggak ada kompartemen. Di pintu juga nggak ada nih. Jadi kita kalau mau ambil minum di depan kali ya. Di sini juga nggak ada ya. Itu. Kita mau cek bagasi, dan buka bagasinya itu harus dari depan sini nih. Lihat nih. Kayak Avanza aja ya. Oh, bagasinya luas banget ternyata. Luas banget. Cukup rapi walaupun bagian sini sama sini ini nggak ada lapisan ya. Beda sama mobil Eropa. Kita cek mesinnya. Ini mesin Corolla Altis. Pakainya mesin 1ZZ. Ini mesin yang dipakai di Corolla ya. 1ZZ 1800 cc, udah VVT-i. Jadi 120 horsepower, powernya ya biasa aja, torsinya juga 165 Nm. Yang diunggulkan sama mesin ini adalah irit. Kalau power sama torsi nanti kita coba habis ini. Nah, sekarang saatnya kita coba mobil ini sambil kita ngobrol-ngobrol sama pemiliknya. Namanya siapa? Lucky. Ini Pak Dokter ya, Dokter Lucky dari Tangerang. Langsung aja, yuk. Oke, kita nyalain. Masih pakai anak kunci ya. Waktu itu belum musim kiles. Belum ada dulu. Kalau kilas berarti hilang dulu. Iya. Nah, senyap ya. Senyap banget lah pastilah. Tutup pintu itu udah suara-suara udah nggak masuk. Sip. AC-nya udah auto climate. Tapi ini kiri kanan satu pengaturan. Satu pengaturan masih. Oh gitu, belum dual zone ya? Belum. Yuk kita jalan. Manual coy, manual. The real man katanya. Lembut banget ya suspensinya. Nggak kalah ya sama mobil baru ya. Iya, senyap loh kaki-kakinya. Dan feedback setirnya ini enak. Feedback kemudinya enak. Nyampe ke kita. Cuma emang kegedean sih setirnya. Ya, kegedean kalau dibandingin mobil baru sedikit terasa besar. Krusial. Kenapa pilih Altis di tahun 2021? Dan lu kan udah punya mobil. Gue punya R3 satu ya, R3 lumayan baru lah. Oke. Kenapa pilih Altis? Jadi emang gue nyari mobil kedua ya. Dan gue seneng ke Corolla karena bokap dulu punya punya twin cam. Pernah ganti terus ke Grid Corolla. Greco punya 2, generasi ke-6, generasi ke-7. Terus sama New Corolla generasi ke-8. Dan gue waktu itu pacaran sama mantan yang sekarang jadi istri, itu pakai itu mobilnya tuh. Oh. Itu berkesan banget buat gue. Jadi
Ada sisi emosional di situ, Ya, memori lah. Romantisme. Romantisme. Nah, kalau boleh cerita, ini ngangkat berapa? Tahun ini kan? Ini angkat sekitar 3 bulan yang lalu, bulan Maret. Oke. Itu gua nggak nyampe 70. Masa? Nggak nyampe 70. Lumayan ya, lumayan banget kan. Nggak nyampe 70, kondisi kayak gini. Apa masih ada perbaikan? Untuk yang apa ya, yang esensial, mesin, kaki, itu udah aku langsung balik Jakarta Bandung tuh, jadi nggak ada masalah. Oh, udah kayak gini berarti. Udah, cuman memang interior sedikit aku rapiin ya, rapi ya, kayak kaca gini film, sama audio, apa ya, hal-hal minor yang aku rapiin. Tapi mesin bandel banget. Konsumsi BBM gimana? Apakah benar yang digembar-gemborkan bisa 1.14 gitu? Ini gue kaget awalnya, karena gue pas awal-awal gue pakai, ya itu Jakarta Bandung, gue bingung, ini indikatornya rusak atau enggak ya? Soalnya nggak turun-turun. Gitu. Akhirnya gue cobain full tank lah. Itu memang 114. Emang 114? 114. 1800 cc sedan 114. Yes. Kalau part-part ini, mesin sama kayak kaki udah pernah ada perbaikan belum? Mesin gue nggak pernah nyentuh ya, di luar ganti oli ya, obviously. Mesin sih mesin oke banget. Dan kadang-kadang masih gue bawa geber, cuman ya gue senangnya alon-alon sih. Mesin aman. Oke. Kaki-kaki memang penyakit utama di Corolla Altis ini di steering rack. Oh, steering rack. Gue masih coba yang pengenaknya gimana. Cuman yang lain-lainnya kayak shock breaker itu umur 14 tahun ya. Oke. Wajar banget sih kalau memang udah upgear ya 14 tahun. Berarti perbaikan di kaki-kaki aja, mesin enggak? Mesin enggak. Kelistrikan juga nggak ada yang error? Kelistrikan ya perintilan lah, kayak audio udah mulai error, wajar lah usia gitu. Sih, ya. Iya, tapi nggak esensial, maksudnya nggak sampai mogok? Nggak pernah mogok. Nggak pernah mogok. Ini odometer 122.000? Iya. Asli ya? Asli. Oh, as far as I know itu asli sih. 17 tahun. 17, iya berarti. Iya dong, 17 tahun betul. 17 tahun 122.000 kilo ya. Wajar banget, masih enak banget dipakainya nih. Kita coba akselerasi dikit boleh ya? Boleh, mangga. Ini gigit 2, Pak. Oh, 2. Memang sih nggak menghentak, tapi berisi ya. Berisi, padat. Tapi emang mobil ini tampang kalem, terus mesin juga nggak beringas. Cuman ini termasuk mobil yang paling mengerti, ya nggak? Betul. Ya kan? Perawatan murah, bensin irit, terus dipakainya juga nyaman. Karena suspensinya emang nyaman sih. Memang bukan mobil buat kebut-kebutan ya. Saya tadi agak coba, masih ada agak sedikit kerasa body rollnya ya dok ya. Tidak ada limbung ya kalau dibandingkan dengan Civic misalkan, Honda, itu ya memang buat atau Lancer gitu. Kenceng ya. Kalau ini memang buat santai, buat bos lah inilah. Mobil bos. Nah, iya betul. Oke, jadi itu ya Corolla Altis tahun 2004. Nah, nggak nyangka di usia 17 tahun ini mobil masih enak banget dipakainya. Yes. Kebetulan mungkin mobilnya juga terawat. Kesimpulan saya, mobil ini cocok buat teman-teman yang pengen cari mobil nyaman yang bisa sedikit bernostalgia dengan budget yang terjangkau, tapi masih ramah untuk dipakai harian. Bener nggak dok? Betul banget. BBM irit, mesin bandel, spare part masih banyak. Gampang spare part. Masih banyak. Terus apa lagi? Pajak murah. Pajak murah banget. Pajaknya 800.000. Nggak nyampe 800 loh itu. 800 ribuan loh. Nggak nyampe 800 bahkan. Jadi ya tinggal harus pinter-pinter cari unit yang memang sehat ya dok ya. Ya wajar ya, usia 17 tahun. Pilih unitnya itu harus yang benar-benar bagus. Kalau dapat unit yang kayak gini, mantep banget. Tapi gampang loh rawatnya, karena ini aku bengkel biasa pun, aku pilih random pun ternyata mereka punya. Dia paham gitu ya? Dia paham. Scannernya punya. Spare partnya pun dari mau ori sampai KW3 pun tinggal pilih. Ya enaknya Corolla ya, enaknya mobil Toyota dan memang laris ya. Nggak susah lah. Nah,
Gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Proliva Channel.